Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, dalam hadis riwayat Bukhari dikisahkan bahwa Rasulullah sempat melaksanakan sholat taraweh berjamaah selama 3 malam. Tiga malam. Pertama di Ya, masjid begitu ya, ya, Kiai ya. ya. Nah, itu bagaimana kemudian hikmahnya bagi kita? Hikmahnya itu kalau kata guru saya itu Mbak Eva, itu warna-warni kehidupan. Jadi dulu kalau ngaji kitab hikam ya, itu ada statement Ibnu Athaillah yang mengatakan tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawu'i waridatil ahwal. Amal seseorang itu disesuaikan dengan kondisi orang tersebut. Artinya apa? Rasulullah dulu sholat taraweh 3 malam berturut-turut di masjid. Kemudian setelah itu Nabi tidak sholat di masjid tapi sholat di rumah. Itu karena ada ahwal, ada kondisi tertentu. Ini harus kita lihat konteksnya apa. Konteksnya karena Nabi itu sangat kasihan kepada kaum muslimin. Agar sholat tarawih itu tidak dijadikan kewajiban. Begitu Nabi sholat, oh besok Nabi nggak sholat. Berarti tarawih itu hukumnya sunnah. Bukan hukumnya wajib. Nah, oleh karena itu, semangat Rasulullah yang selalu mengedepankan kebaikan untuk umatnya, itu harus kita jadikan sebagai parameter ukuran. Orang seperti saya, itu bagusnya sholat di masjid atau sholat di rumah. Itu tergantung konteks kehidupan saya. Kalau nanti saya sholat di rumah, itu menjadi pembenaran. Nih, buat orang-orang, udah gak usah ke masjid. Kenapa? Itu guru kita juga gak ke masjid. Nah, kalau seperti itu, maka sebaiknya saya ke masjid. Agar orang-orang itu tidak lagi sholat di rumah. Syiar Islam terbangun di masjid. Tetapi kalau misalnya nih Mbak Eva ya, di masjid sudah ada imamnya. Tanpa saya, masjid itu tidak ada pengaruhnya apapun. Tiba-tiba istri saya misalnya dulu masih punya anak kecil. Ya, kalau terawih sendiri di rumah itu garing katanya. Tahu dong, terawih di rumah. Terus atau suaminya hafal Quran, istrinya juga hafal Quran, dia mentakrir Quran, ya. Maka kemudian ini tidak ada yang salah kalau orang seperti ini kemudian sholatnya di rumah. Atau boleh jadi di masjid, ya banyaklah yang bacanya pendek-pendek. Orang ini misalnya keluarganya terkait dengan ahlul Quran, anaknya juga rajin baca Quran, terus udah kita sholat aja di rumah untuk hataman Quran. Tetapi seminggu sekali, seminggu 2 kali itu ada di masjid, itu juga bagus. Dulu saya punya kenangan itu Mbak Eva, Ramadan di pesantren. Ada guru saya itu memang ahli Quran, hafal Quran. Jadi kalau di masjid itu kan tarawihnya cepat. Jadi dulu ada kata Pak Kiai itu, guru kami itu, kamu nanti sholatnya jangan di masjid ya. Di mana? Di kamar saya katanya. Di kamar sholat. Besok semua santri balik lagi ke masjid. Kenapa? Karena ternyata beliau ngajak sholat itu yang panjang sekali. Seperti sholatnya Rasulullah. Walaupun tidak sepanjang Nabi, tapi Al-Baqarah itu jadi 2 rakaat gitu loh. Kata teman-teman, udah seneng gak usah ke masjid, sholat di kamar. Tahu-tahu di kamar ternyata lebih panjang. Nah, itu kan bergantung dengan kondisi dan keadaan. Situasi dan kondisi ya Kiai ya. Tapi kalau untuk sholat tarawehnya sendiri dan witir ini, apakah memang harus berjamaah Kiai? Tidak harus berjamaah, tidak harus berjamaah. Dia boleh melakukan sholat sendiri, sekalipun khusus untuk taraweh, ini sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Oke, baiklah. Nah Kiai, sekarang setelah tadi kita membahas sholat malam, sholat taraweh, sholat witir, kita ingin membahas soal sahur nih Kiai. Sahur. Nah, belakangan banyak begitu ya Kiai ya, saya pun pernah mengalaminya. Bagaimana kemudian hukumnya apabila kita sedang menyantap makan sahur, kemudian azan berkumandang. Nah ini tuh apakah kita harus berhenti atau bagaimana sebetulnya Kiai? Bukan cuma Mbak Eva, saya pernah melihat dulu. Saya masih ingat betul kejadian itu di tahun 94. Saya ada di Mekah tahun 94 itu, habis ngaji malam lah di luar Masjidil Haram. Kemudian mau sholat subuh ke Masjidil Haram. Kita jaga taksi. Gitu loh. Begitu naik taksi itu sudah azan, karena kita agak telat ya nunggu taksinya lama, dapat supir taksi itu
azan. Begitu azan dia masih minum gitu loh. Nah itu Kita tanya, iya, loh kenapa kok azan sudah masih minum? iya. Supir taksi jawab, loh kamu kan thalibul ilmi, kamu kan ngaji, masa nggak tahu ada hadis? Nah ini para Nah iya. pemirsa, Nah ini ini bagaimana hikmah Kiai? pertanyaan ini. Kita ini nggak boleh belajar otodidak. Baru tahu satu hadis kemudian menjadi mufti dan orang alim, nggak boleh. Hadis itu harus kita baca secara utuh. Memang ada hadis nih Mbak Eva ya. Kalau kamu sedang makan atau di tanganmu itu ada inak, mangkok isinya makanan, kemudian terdengar azan, maka jangan kamu letakkan, terus aja makan. Nah, hadis ini sering dipahami oleh orang-orang seperti yang saya ceritakan. Bahkan Mbak Eva punya pengalaman Nah sendiri. itu dia Sudah Kiai. azan karena ada hadis mengatakan, teruskan makan. Iya. Apalagi kalau sahurnya pedes. Ya kan, begitu kepedesan mulutnya, tahu-tahu azan subuh gitu loh. Oh enggak apa-apa kata Nabi, minum dulu, tunaikan hajatmu. Iya. Nah, para pemirsa, hadis ini nggak boleh dibaca sendirian, tapi dibaca dengan hadis lain. Hadis lain yang mana? Tentang muadzinnya Rasulullah. Di Madinah itu Nabi punya dua muadzin. Azan yang pertama itu dilakukan oleh Bilal. Azan yang kedua dilakukan oleh sahabat Nabi Abdullah, ada yang mengatakan namanya Amr ibni Umi Maktum, yang menjadi sebab turunnya surah Abasa wa Tawalla. Iya. Ibnu Umi Maktum ini orang buta, maka dia tidak akan azan subuh kecuali kalau sahabat lain itu sudah ngomong asbahta asbahta. Sahabat yang punya mata yang sehat itu sudah ngelihat fajar sodik itu terbit, maka dia suruh Abdullah ibnu Umi Maktum itu azan. Maka di sini karena ada dua azan, ini kata ulama unik. Ada azan, kalau kamu mendengar, kamu boleh makan tapi haram sholat. Kalau kamu dengar azan satunya lagi, kamu halal untuk sholat, tapi haram untuk makan. Artinya apa? Konteks Nabi menyampaikan bahwa di tanganmu itu masih ada makanan, itu ketiga azannya Bilal. Atau azan yang kamu tidak yakin ini sudah masuk waktu. Gitu loh. Sementara kalau itu sudah azan subuh, ya, yang dikatakan ini al-khaitul abiyat minal fajri wa atimmus siyama ilal laili, artinya maghrib, wajib dia tinggalkan semua makanan dan minuman. Ada orang tanya, tapi kepedesan Pak, resiko. Kenapa nggak sahurnya jam 2 kalau tahu masakan istrinya pedes? Kan begitu. Kecuali nih Mbak Eva ya, mohon maaf nih, entah apa yang dia konsumsi, tahu-tahu tersedak nih. Di sini sampai nggak bisa napas, dipukul nggak keluar, ini bisa membahayakan nyawanya. Ya tentu boleh dia minum, tapi statusnya tetap batal puasanya kalau dia makannya berleha-leha. Sudah tahu sahur itu waktunya luas, masih juga dia sembarangan seperti itu. Gitu. Oke, baiklah. Nah, Kiai, kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal sahur ini. Kalau begitu kapan sebetulnya kita harus berhenti makan dan juga minum sahur ini ya Kiai ya. Tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali saat lagi.